kelompok 3 ingin memberikan tutorial penginputan pelaporan pajak penghasilan 4 ayat 2 pada PT Kencana Makmur. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Intan Fahria Kamila, dengan NIM 63241178. Lalu selanjutnya ada Siti Zulhijjah dengan NIM 63240342. Yang ketiga ada Nia Agustina dengan NIM 63241083. Yang keempat ada Nur Ramadina Yasin dengan NIM 63240327. Yang kelima ada Suci Jaharani dengan NIM 63241163. Dan yang terakhir atau yang keenam ada Putri Maharani dengan NIM 63240519. PT Kencana Makmur merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta dengan kode pos 13630. Sebagai badan usaha yang menjalankan aktivitas perdagangan, perusahaan berperan dalam penyediaan dan distribusi berbagai untuk memenuhi kebutuhan pasar serta mendukung kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Dalam menjalankan usahanya, PT Kencana Makmur berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam aspek administrasi, keuangan, dan perpajakan. Selanjutnya, dalam data transaksi PPh Pasal 4 Ayat 2, PT Kencana Makmur memiliki 5 transaksi, di mana transaksi pertama, PT Kencana Makmur menyewa gedung. Transaksi kedua, PT Kencana Makmur menyelenggarakan undian berhadiah dalam rangka HUT perusahaan, hadiah berupa uang tunai. Yang ketiga, PT Kencana Makmur memperoleh bunga deposito dari Bank ABC. Yang keempat, PT Kencana Makmur menggunakan jasa renovasi gudang dari PT Bangun Jaya Konstruksi. Dan yang terakhir atau yang kelima, PT Kencana Makmur menjual sebidang tanah dan bangunan milik perusahaan. Lalu di sini kita akan penginputan data transaksi pada aplikasi SPT. Yang pertama, setelah berhasil menginstal aplikasi SPT PPh Pasal 4 Ayat 2, silakan buat database dengan cara copy database kosong yang ada, lalu pindahkan sesuai dengan lokasi penyimpanan yang diinginkan. Kemudian, rename database sesuai dengan nama wajib pajak. Di sini kita akan mengganti dengan PT Kencana Makmur. Lanjut untuk mengisi profil wajib pajak. Setelah membuka aplikasi, klik menu, lalu pilih koneksi database. Kemudian pilih database yang sebelumnya sudah di-rename sesuai dengan nama wajib pajak. Lalu klik open, akan muncul tampilan login. Untuk username, administrator, dan passwordnya 123, lalu kita klik login. Setelah login, kita akan muncul profil wajib pajak, di mana kita mengisi dengan informasi perusahaan. Setelah selesai melengkapi data perusahaan, lalu kita klik simpan pada pojok kanan bawah. Setelah kita klik simpan, data wajib pajak telah berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya mengisi surat pemberitahuan atau SPT. Yang pertama kita klik menu surat pemberitahuan SPT, lalu klik buat SPT baru. Isi tahun dan masa pajak sesuai terjadinya transaksi. Pada PT Kencana Makmur, transaksi terjadi pada tahun 2025 dalam masa pajak Januari. Kemudian klik OK. Selanjutnya, klik menu surat pemberitahuan SPT, buka SPT yang ada. Lalu klik menu surat pemberitahuan SPT. Lalu isi daftar pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan transaksi yang dimiliki. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yaitu Siti Zulhijjah. Setelah SPT berhasil dibuat, selanjutnya kita input transaksi nomor 1, yaitu pada tanggal 4 Januari 2025, PT Kencana Makmur menyewa gedung di Jalan Geraha Raya nomor 44 kepada PT Realty One dengan NPWP 591716816700500 dengan alamat Jalan Pondok Geraha Permai nomor 22, bukti potong nomor 01
sebesar Rp54.600.000. Nah, untuk cara input transaksi nomor 01 ini adalah dengan cara kita klik SPT, lalu klik SPT yang ada, lalu muncul SPT yang sudah dibuat, lalu klik buka. Nah, kita klik SPT lagi, lalu klik daftar bukti potong atau pemungutan PPh final, lalu kita klik tambah, lalu kita pilih jenis bukti potong. Nah, pada transaksi nomor 1 ini yaitu penghasilan persewaan tanah, lalu klik simpan, input bukti potong PPh final seperti nomor bukti yaitu 01 dan untuk NPWP nya yaitu 59 107 816 7005 000 dan nama yaitu PT Realty One. Selanjutnya ada alamat yaitu Jalan Pondok Graha Permai nomor 22, NOP-nya kita 0000, terus lokasi tanah ada di Jalan Geraha Raya nomor 44. Lalu klik tambah dan input jumlah bruto yang didapatkan, lalu klik simpan, lalu ubah tanggal sesuai tanggal transaksi yaitu 4 Januari 2025, lalu klik simpan dan SPT berhasil diinput untuk transaksi nomor 1. Kita input transaksi kedua. Ini kita memilih jenis bukti potongnya, kita pilih atas hadiah undian yang paling atas. Lalu klik lanjut. Nah, di sini kita memasukkan nomor bukti potongnya, itu nomor 2, dan kita masukkan juga NPWP-nya. Lalu kita masukkan nama, dan alamat. Lalu kita klik yang di kiri bawah ini, detail hadiahnya itu jenisnya hadiah undian. Lalu jumlah brutonya itu kita sesuaikan dengan yang di makalah yaitu 10 juta. Lalu PPh yang dipotong itu 2.500.000. Lalu klik itu. Selanjutnya kita sesuaikan tanggalnya yaitu tanggal 10 bulan 1 2025. Lalu kita klik lanjut. Nah, data kita simpan dan setelah itu data berhasil disimpan. Selanjutnya adalah transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 21 Januari 2025. PT Kencana Makmur memperoleh bunga deposito dari Bank ABC sebesar 20 juta. NPWP-nya adalah 24 525 141 8 432 000. Lanjut kita ke aplikasi ESPT-nya, klik tambah. Kita pilih atas bunga deposito atau tabungan,
diskonto SBI, jasa giro, klik. Kita masukkan nomor bukti potongnya 03. NPWP-nya tadi itu 24 525 141 8 432 000. Namanya Bank ABC. Alamatnya Jakarta. Jumlah brutonya kita tulis di rupiah, tadi itu 20 juta ya. PPh-nya langsung otomatis terisi 4 juta, jangan lupa tanggalnya kita ganti menjadi 21 Januari 2025, lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Datanya sudah berhasil disimpan ya. Selanjutnya, transaksi yang keempat, kita klik tambah, kemudian pilih atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan transaksi, kemudian klik simpan. Kemudian untuk nomor bukti potongnya diisi 04, NPWP-nya NPWP perusahaan sesuai dengan transaksi, yaitu di 01550454133400. Nama perusahaannya di PT Bangun Jaya Konstruksi, di mana perusahaan kita itu melakukan renovasi gudang, memakai jasa PT Bangun Jaya Konstruksi. Kemudian alamatnya ada di Jakarta. Untuk nilai kontraknya kita isi 150 juta sesuai dengan transaksi yang telah dibuat pada uraian jasa pelaksanaan konstruksi. Kemudian kita klik kanan, maka PPh-nya akan muncul secara otomatis, yaitu 3 juta, dan kita cek kembali tanggalnya, yaitu di tanggal 23 Januari 2025, serta cek kembali NPWP dan nama pemotong, apakah sudah benar atau sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka kita klik simpan, agar data tersebut bisa tersimpan atau terinput. Setelah tersimpan, data akan muncul notifikasi data berhasil tersimpan. Untuk transaksi kelima, kita pilih SPT, kemudian daftar PPh final pasal 4 menyetor sendiri, lalu kita klik tambah untuk menambahkan penginputannya. Setelah klik tambah, kita pilih atas pengalihan hak atas tanah bangunan. Untuk NTPN-nya kita isi sesuai dengan yang sudah ditentukan, yaitu di 07604200600883. Kemudian NPWP perusahaan kita ada nama dan alamat juga. Setelah itu kita klik tambah untuk memasukkan jumlah bruto dan jumlah PPh. Setelah itu jumlah brutonya ada di 700 juta. Jumlah PPh-nya di 35 juta. Kita klik simpan, maka sesuaikan tanggalnya, yaitu pada tanggal 28 Januari tahun 2025. Kita cek kembali apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita klik simpan. Setelah itu ada notifikasi data berhasil tersimpan, yang artinya data yang kita masukkan untuk input penyetoran PPh final pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak tanah dan bangunan sudah berhasil terinput di aplikasi ISPT. Selanjutnya adalah penginputan surat setoran pajak. Klik di bagian lapor SPT, surat setoran pajak, kemudian klik tanda tambah yang ada. Pilih kode jenis setorannya berdasarkan transaksi, dan isi NTPN-nya sebagai berikut. Setelah mengisi jumlah pembayarannya, kita klik simpan.
Selanjutnya kita beralih menginput transaksi yang selanjutnya. Untuk transaksi yang selanjutnya adalah transaksi hadiah undian, yang dimana transaksi tersebut berjumlah 25% dari objek pajaknya, yang artinya jumlah pembayarannya sebesar Rp2.500.000. Setelah selesai menginput, kita klik simpan kembali. Selanjutnya adalah penginputan transaksi dari bunga deposito dengan jumlah pembayarannya sebesar 20% dari nilai objek yang ada. Apabila telah selesai menginput, kita bisa klik simpan, dan kemudian transaksi selanjutnya adalah transaksi jasa konstruksi. Untuk jasa konstruksi sendiri, jumlah pajaknya adalah 2% dari nilai objek pajak, yang dimana nilai objek pajaknya adalah 150 juta dan 2%-nya senilai 3 juta rupiah. Setelah selesai diinput, kita klik simpan. Yang selanjutnya kita bisa klik surat pemberitahuan dan klik induk SPT. Nanti akan muncul beberapa bagian dan kita akan mengisi di bagian C dan D. Di bagian C dan D ini kita bisa mengisi tanggal SPT. Untuk tanggalnya maksimal adalah tanggal 15 di masa berikutnya. Setelah kita mengisi, bisa diklik simpan, dan nantinya kita ke menu lapor SPT dan klik cetak menu SPT. Klik induk PPh pasal, dan nanti akan muncul surat pemberitahuan pajaknya. Kemudian untuk mendapatkan file CSV-nya, kita bisa ke menu lapor SPT dan cetak data SPT ke KPP. Kita bisa melihat apakah jumlah PPh-nya sudah sesuai dengan jumlah SSP yang telah dibayarkan. Apabila sudah oke, kita bisa klik simpan. Dan pilih di mana kita ingin menyimpan file CSV tersebut. Setelah dipilih, kita klik OK, dan file CSV sudah berhasil dibuat. Berikut adalah langkah-langkah penginputan transaksi di SPT pasal 4 ayat 2 yang dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.